adikku bersahabat dengan wong samar dan hantu. Manusia memang banyak menampilkan sisi misteri. Semuanya tak pernah tuntas dijelaskan dengan nalar manusia. Kandungan misteri itu kerap membawa manusia selalu penasaran. Penasaran membuncah menjadikan dimensi kehidupan manusia penuh warna. Bak aneka bunga di taman yang samar itu lebih mempesona dalam pencarian dan kerap tak masuk akal dalam benak. Itulah kehidupan. Di dimensi tak masuk akal itulah narasi dibangun bahwa berbagai lapis kehidupan yang melingkupi tak tersentuh oleh mata dan indera manusia. Karena satu hal, metode ilmiah belum mampu menembus tembok terjal fenomena alam semesta. Misteri itu memberikan suasana magis masih tersisa hingga kini. Di Bali, kondisi itu dipercayai bahwa kehidupan makhluk lain ada, namun manusia harus rukun dan harmoni dengan mereka yang tak kasat mata. Pesannya hanya satu, berlaku sopan dan saling tidak mengganggu, kunci yang selalu ditawarkan oleh tradisi. Eksistensi mereka diakui sebagai wong samar, sosok yang tak kelihatan. Walaupun menggunakan mikroskop yang super canggih pun tetap saja nihil. Konsepsi wong samar, hantu, memedi adalah makhluk yang tak bisa dilihat oleh orang kebanyakan, namun sejatinya tetap menguras sisi emosi manusia dan diyakini ada, sehingga memiliki wilayah atau bertempat dalam komunitas yang tertata. Kadang kehidupan dengan aktivitasnya beririsan, sehingga bisa dipertemukan antara manusia nyata dengan mereka para wong samar itu. Kisah-kisah yang menarik itu selalu menjadi pijakan dalam beraktivitas, sehingga tidak sembarang lokasi bisa menjadi hunian manusia. Itu dulu, kini zaman berubah, manusia berbiak. Maka lokasi-lokasi tebing dan pinggiran desa banyak disulap menjadi fasilitas wisata. Ketika suasana manusia gaduh, diduga tempat wong samar sudah diambil alih, maka mereka diyakini gentayangan dan masuk ke wilayah manusia, sehingga perilaku manusia banyak yang aneh-aneh. Mana yang benar entahlah. Siang itu udara persawahan selalu berdesir sejuk. Aku lewat di lokasi itu, terkenang dalam benak bahwa lokasi di pinggir sungai seakan menjadi kenangan yang sulit dilupakan, tersapu oleh bangunan-bangunan rumah pemukiman, dan lebih khusus lain adalah berdiri gagah sekolah menengah kejuruan. Aku memiliki riwayat panjang di lokasi tepat di SMK itu. Aku bersama adikku yang kini menjadi guru di sekolah itu banyak punya kenangan berpuluh-puluh tahun silam. Ketika kecil, kami selalu disuruh ayah untuk menyapit rumput, seperti orang-orang lain petani di desaku. Anak-anak yang telah menginjak SMP diberi tanggung jawab memelihara anak sapi atau kudel, bebek atau ayam. Itulah yang biasa dilakukan para tetua di Bali, khususnya di desaku. Cara melatih keterampilan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Kini metode itu sudah mulai ditinggalkan, lenyap bersama hadirnya zaman modern yang menggerus budaya agraris. Kalau hari Minggu atau libur, aku sudah menyapit rumput pagi-pagi. Setelah itu mencuci pakaian sekolahku. Namun saat hari-hari sekolah, aku menyampit rumput sore hari dan sebagian rumput disisakan untuk sarapan pagi para kudel peliharaanku. Tempatku tinggal memang agak jauh dengan tempat untuk menyapit rumput itu.
Lokasinya pinggir sungai, banyak ditumbuhi bambu. Ada tebing terjal di arah barat, tapi di arah timur hamparan sawah. Orang menyebutnya Subak Jumpung, indah banget. Kini subak itu sudah tak ada, habis menjadi kawasan permukiman penduduk. Sawah-sawah subur di Kafling dan areal untuk fasilitas publik sekolah pun dibangun. Ya, memang tak ada pelarangan lahan subur untuk rumah, tapi sesungguhnya inilah kekeliruan kita. Sesungguhnya banyak tanah kering dan tegalan yang bisa untuk itu. Entahlah. Sejak subak itu dibelah oleh jalan bypass, orang-orang berduit pada ramai membangun ruko di pinggir jalan. Tempat itu jadi pusat perekonomian strategis. Aku tak tahu kemanakah wong samar yang dahulu. Seakan lenyap. Benarkah? Sebuah pertanyaan yang tak mudah menjawabnya. Di lokasi tebing itu ada wong samar yang aku tahu dari ayah. Dia menjelaskan setelah aku mengadu kepadanya, karena melihat adikku berbicara di rimbunya pohon, padahal tak ada orang yang aku lihat. Aneh. Adikku laki-laki nomor 3 memang bisa melihatnya dengan jelas. Saat itu aku mengajaknya untuk mencari rumput di situ, tempat yang memang biasa jadi tujuanku menyabit. Selama menyabit, adikku tertawa dan sering bercakap-cakap dengan seseorang, padahal tempat itu sepi, tidak ada orang selain kami. Dia berkata, "Menjauhlah, jika engkau muncul kakakku takut nanti." Adikku berbicara sendiri. Aku tidak tahu siapa sosok yang juga melakukan kegiatan di sana. Namun setelah sampai di rumah, dia berbicara panjang bahwa di lokasi itu dia bertemu dengan seseorang yang rambutnya gimbal dan berwarna merah. Ayahku menyebut makhluk tersebut dengan wong samar atau memedi. Ayahku sadar bahwa salah satu anaknya memiliki kemampuan untuk melihat wong samar. Ayah berkata, adik berdiskusi dengan wong samar. Menyebut itu saja, bulu kuduku seakan berdiri tegak, seperti senjata tentara yang siap berperang. Ayahku ternyata memahami seluk-beluk wong samar, hantu dan makhluk tak kelihatan. Namun ayah tak pernah mengatakannya, khawatir aku tak mau menyabit lagi. Wong samar, begitu kata ayahku, memberikan gambaran bahwa ada salah satu ciptaan Tuhan yang tidak nampak oleh mata kita manusia. Mereka ada di dimensi lain di dunia itu, hidup bersama kita dan harus selalu harmonis, karena dia membantu masyarakat. Ayahku menambahkan, walaupun tidak bisa melihatnya, tetapi perkataan dan perbuatan mereka kadang-kadang terdengar dan terasa oleh kita, seperti rasa merinding bulu kuduk berdiri, suara-suara aneh, bayi menangis, dan lain-lain. Kata ayah, makhluk halus adalah makhluk-makhluk yang berada dalam sifat kebodohan atau tamasika. Makhluk-makhluk halus itu adalah korban kecelakaan, bunuh diri, atau mati penasaran dengan cara yang tidak wajar. Ayahku mengutip kitab suci Weda, para makhluk halus tersebut harus menderita selama 60.000 tahun sebelum mendapat kesempatan untuk lahir kembali menjadi makhluk yang lebih tinggi. Pelaku bunuh diri pasti menjadi hantu dan menderita selama itu pula. Karena itu, bunuh diri adalah perbuatan berdosa yang sangat besar, termasuk membunuh ibu hamil, membunuh janin, atau membunuh brahmana atau pendeta. Katanya lagi penuh semangat. Pikiranku terbuka saat itu bahwa ada makhluk lain yang tak kelihatan. Apabila kita mengajak bayi ke lokasi hunian wong samar,
Maka sang bayi pasti menangis ketakutan. Aku kaget. Wah, menarik banget. Ayah juga menambahkan bahwa anjing akan menggonggong seperti melihat orang asing. Berarti tandanya lokasi itu adalah perkampungan wong samar. Pesannya, hindarilah hari seperti pada malam Kajeng Kliwon, tilem, purnama, dan hari khusus lainnya. Kamu akan melihat kadang-kadang nampak ada banyak lampu yang kelap-kelip, bau makanan, suara anak-anak bermain, percakapan orang dewasa, atau suara kidung dan gamelan yang membuat bulu kuduk merinding. Roh-roh demikian kalau sering mendapatkan doa atau prasadam akan cepat diangkat dari sifat kegelapan dan mencapai bentuk kehidupan yang lebih baik, ujar ayah. Ayahku percaya reinkarnasi. Dijelaskan bahwa para makhluk halus dapat langsung menjadi manusia jika mereka masuk ke dalam rahim seorang wanita yang melakukan hubungan suami istri tidak sah dan pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Misalnya saat senja hari, ketika terjadi pembuahan, anak-anak yang dilahirkannya berwatak raksasa dan kejam. Itu sebabnya jangan berzina. Jikapun bersama pasangan sah, lakukanlah pada hari-hari yang baik. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan kewajiban suami istri. Aku mengerti, kadang rasa isengku ingin membuktikan kata-kata ayah. Suatu ketika aku membawa anjingku, Raskin Tamani, Sempol namanya. Ketika diajak menyapit rumput, ekornya selalu bergerak. Sampai di tempat untuk menyapit rumput itu, benar saja, dia menggonggong dan melolong karena pasti melihat aktivitas itu. Mendengar suaranya memang membuat bulu kuduk berdiri. Aku segera menyudahi mencari rumput di situ dan segera pergi ke lokasi lain. Si Sempol menggonggong terus. Apakah itu ada kerumunan wong samar? Tanyaku pada ayah. Ayahku menyahut, wong samar hidup berkelompok sekitar 100 kepala keluarga atau sekampung, dan membentengi lingkungan banjar mereka dengan tembok maya-maya gaib yang membuatnya tidak nampak oleh mata manusia umumnya. Ayah berpesan agar selalu hormat dan berkata sopan, mohon izin terlebih dahulu, bilang nyelang margi, maka mereka tidak akan mengganggu kita. Itulah yang aku pegang dan sampai kini nasihat ayahku selalu mengyang dalam benak. Kata ayah saya lagi, daerah pemukiman mereka biasanya tersembunyi agak jauh dari jalan manusia, dengan pepohonan yang lebat dan secara gaib mampu menghilang dari pandangan mata manusia dan adang. Adakah tanda-tanda lain? Tanyaku. Ya ada, kata ayah. Tanda-tandanya, kadang ada kondisi yang aneh. Misalnya sayup-sayup terdengar suara anak-anak yang sedang bermain, sedang berantem, menangis, tertawa. Di saat lainnya seperti ada kegiatan masyarakat yang tengah melakukan transaksi jual beli di pasar. Suaranya riuh rendah dalam frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh telinga halus yang meditatif. Begitulah ayahku berpesan. Ketika itu aku sempat bertanya pada ayah, tempat seperti apakah kampung mereka? Punyakah solidaritas? Ayah selalu mengatakan, tentu ada. Oleh karena itu hati-hatilah kalau lewat dimanapun tempat itu. Aku bengong dengan uraian ayah. Ia tidak memberikan tempat spesifik agar kami tidak takut. Ayah mengatakan bahwa perkampungan mereka umumnya ada di pantai, sungai, lembah, danau, atau pegunungan. Dia tidak memberikan spesifik lokasi tempat kami menyapit rumput.
Tampaknya dia khawatir aku tidak mau ke tempat itu lagi untuk menyapit rumput. Dahulu pinggir sungai masih penuh semak belukar dan pematang sawahnya penuh dengan aneka tumbuhan, memang eksotik. Namun kini sudah beberapa tahun kemudian tempat itu disulap menjadi tempat pendidikan. Sekolah menengah kejuruan itu sungguh beruntung. Adikku yang dahulu yang diajak nyabit rumput itu mau sekolah. Bahkan dia bisa menjadi guru di lokasi itu. Kisahnya menarik. Ketika kelas 1 SD, adikku tidak mau sekolah karena sering melihat sesuatu di jalan sepi. Dia harus berhenti setahun, menunggu adik kami di bawahnya ke sekolah. Jadi ada yang bisa diajak bersama ke SD yang jaraknya jauh. Singkat cerita, saya melanjutkan pendidikan di IKIP, jadilah guru, dan kini dia ditempatkan di sekolah di mana kami menyabit rumput dahulu, yang kata ayahku ada komunitas wong samarnya. Kini ketika aku pulang ke desa, aku bertanya, masihkah sekolah itu ada wong samarnya? Adikku tertawa lebar, wah, aku pikir kakak lupa tentang makhluk begituan, sebab kakak sudah lebih bergelut dengan dunia realita, bukan dunianya paranormal tukasnya. Ya, aku tanya tentang sesuatu yang ada kaitannya puluhan tahun silam. Adakah masih tersisa jejaknya? Oh, adikku dengan tangkas menjawab, banyak kejadian aneh di sini. Dia menuturkan kejadian aneh di sekolah itu. Aku bisa melihatnya, tapi aku tak mau lanjutkan kemampuan tersebut. Takut diajak masuk ke dunianya. Kalau pas ketemu hanya sepintas bertegur sapa, jawabnya singkat. Sesungguhnya, kata adik berusaha memberikan gambaran padaku, wong samar yang pernah ditemuinya dan juga dengar dari masyarakat di daerah tersebut ada pula yang baik. Wong samar yang baik adalah yang hidup layaknya seperti kita, sering berinteraksi dan ikut kegiatan masyarakat, seperti belanja di pasar, jalan-jalan di mal, ikut sembahyang di pura, dan malah sering menolong manusia yang tersesat. Adikku mengatakan bahwa sekolah tempatnya kerja demikianlah adanya. Kejadian-kejadian aneh selalu ada saja. Pernah adikku di ruang komputer sering diganggu. Listrik mati dan selalu membuat penampakan ada anak-anak di sana. Banyak orang tua mengadu anaknya kehilangan uang SPP yang harus dibayarkan, atau bawa HP hilang tak karuan. Ada juga siswa yang kecelakaan dan meninggal sering berada di kelas. Temannya pulang, dia sendiri di kelas itu. Aku lihat sepintas. Adikku yang bisa melihatnya biasanya dibisiki agar memberikan sesuatu. Di sekolah adikku itu dia cukup senang diberi makanan, lak-lak tape mirip surabi manis dan tape ketan. Lalu dia menceritakan lagi, ketika ada lomba siswa dan guru bekerja siang malam di sekolah, maka agar aman dia memberikan tips sederhana, kasih permen dan banten pejati di pojok itu sudah dapat menenteramkannya. Pernah tidak melakukan itu, maka komputer yang sedang menyala mati mendadak padahal data belum disimpan. Wah, panik dong, kursor pun bergerak sendiri. Itu sudah biasa di sekolahku, katanya. Hidup manusia memang diliputi banyak hal misteri. Aku senang bisa bertutur kisah itu dengan adikku. Kini dia selalu bahagia bisa mengajar dengan tenang. Kalau kita harmoni dan selalu sopan terhadap lingkungan, maka hal-hal aneh tak terjadi. Gangguan itu bisa dikurangi.
Aku tersenyum. Diskusi dengan adikku sungguh menarik. Tak diduga telepon berdering. Petugas sekolah mengabarkan bahwa ada seorang siswa berteriak histeris. "Oh, wong samar beraksi kembali," kata adikku. Dia bergegas ke sekolah itu.